Yesus itu pembohong ulung, penipu dia itu. Berdasarkan data di dalam Bible. Maaf nih, saya tidak nuduh karena saya mencintai Yesus. Hanya saja yang menginformasikan yang saya baca ini adalah bukan firman Tuhan, karangan seorang yang bernama Yohanes yang bukan murid Yesus. Maaf. Yang kedua, kebohongan dia yang sangat-sangat fundamental adalah salam satu Tuhan. Buktinya dia datang sembunyi-sembunyi kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bullshit, penipu. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Bang. Tadi di awal saya mendengarkan sepintas berbicara mengenai iman. Di Kristen itu tak ada iman. Siapa bilang di Kristen ada iman? Tak ada. Tak ada iman di Kristen. Iman itu hanya di Islam. Iman itu, ya biar teman-teman Kristen juga belajar. Iman itu adalah satu keyakinan, kepercayaan yang diyakini bulat, yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, yang dimanifestasikan dengan amalan, perbuatan, atau pembenaran dengan penuh keyakinan, dengan tindakan tanpa keraguan. Kalau Kristen itu tak ada iman. Coba kita lihat, mulutnya berkata apa? Yesus adalah manusia. Apakah diyakini sepenuh hati? Apakah kemanusiaan Yesus ini betul-betul terpatri dalam keadaan menjadi Kristen, dalam prosesi kekristenan? Tidak. Mulut berkata Yesus manusia, Maria melahirkan manusia. Coba intip ke gereja, yang disembah itu Yesus manusia itu. Kenapa dia sembah? Karena dia juga adalah Tuhan. Bullshit, bukan, ini penipu namanya. Itu bukan iman. Iman itu diucapkan di dalam hati, di lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Kalau Kristen enggak. Yesus yang dilahirkan oleh Maria, iya. Manusia atau bukan? Manusia. Yang kau sembah manusia atau bukan? Bukan. Siapa nama sembahanmu? Yesus. Kan kucluk. Itu bukan iman, itu penipu, itu bullshit, itu angan-angan. Sedangkan di dalam Al-Quran yang disebut iman itu seruannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzina anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Itu iman. Beriman kepada Allah, tidak menggantikannya dengan sosok makhluk. Aku beriman kepada Tuhan, tapi yang disembah makhluk. Itu bullshit, itu pembohong, itu bukan iman. Jadi Kristen itu tidak ada iman. Iman itu cuma ada di Islam. Cuman supaya dianggap dia juga berasal dari ajaran Nabi, maka diambilnya lah kemudian Lembaga Bible Indonesia, lupa ayat Injil, kata iman itu dari Al-Quran. Di Kristen tidak ada iman. Ya, saya kira begitu teman. Jadi kalau kita berbicara Yesus itu manusia, memang manusia. Hanya pembohong yang mengatakan Yesus bukan manusia. Sehingga bilangan 23 nomor 19, mustahile pencipta langit dan bumi yang laisa kamislihi menjadi anak manusia yang butuh sayur kangkung untuk bertumbuh. Demikian. Tentang bilangan tadi, narator dari ini siapa, Bang Suma ya? Nah, dia menyatakan bahwa Yesus ini pembohong. Ini kan jelas-jelas satu klaim yang sangat fantastis. Karena kita ketahui dalam Islam pun mengakui Nabi Isa, Yesus itu adalah suci. Nah, dia ambil dalilnya itu dari pernyataan Yesus bahwa dia akan datang kedua kali. Nah, kita harus mengerti di sini apa konteksnya Yesus berkata, aku akan datang pada kedua kali. Ini berbicara tentang akhir zaman. Bahwa Yesus datang kedua kali sebagai raja yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Di situ arti datang kedua kali. Jadi kalau dia pakai Yesus menjumpai Paulus, menjumpai Ananias, atau siapapun dari para rasul, itu tidak menjadikan Yesus pembohong. Karena konteks Yesus bicara itu jelas. Dia berbicara tentang kedatangan kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Ya, seperti dalam Matius 25 saya baca. Matius 25 ini Yesus berbicara tentang kedatangan kedua kali sebagai raja. Nah, saya baca dulu ya, ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, anak manusia ini Yesus ya. Gelar anak manusia ini gelar ilahinya Yesus dari kitab Daniel. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Terus kita baca terus ya, masih ayat pasal yang sama nih.
Nah, ia berkata ayat 41, ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, ini jelas kedatangan Yesus kedua kali itu untuk menghakimi, datang sebagai raja, sebagai hakim segala zaman. Jadi analogi Yesus datang kepada Paulus itu tidak membuktikan Yesus berdosa, karena Yesus, yang dimaksud Yesus bukan itu. Jadi sekali lagi argumentasi tuduhan itu dipatahkan. Ya, dalam Yesaya 53 jelas di situ nubuat Nabi Yesaya bahwa Yesus itu, Mesias itu, hamba Tuhan yang menderita itu akan datang menyerahkan nyawanya yang tidak bersalah sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi kedatangan Yesus ini bukan ciptaan orang-orang Kristen setelah itu, bahwa Yesus datang untuk menebus dosa. Jauh sebelum Yesus itu datang sebagai manusia, sudah tertulis di kitab-kitab suci, kitab para nabi, Yesaya, Daud, kitab Mazmur, bahwa hamba Tuhan akan datang untuk menebus dosa manusia. Jadi jelas itu salah. Dan juga Yesus sendiri berkata bahwa dia berkuasa untuk memberikan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan itu. Dengan jelas Yesus berkata dia adalah Tuhan. Di depan imam besar ketika Yesus diadili sebelum disalibkan, imam besar berkata, kamu jangan bikin kami dalam kebingungan. Katakan sejujurnya, siapakah kamu ini? Apakah kamu adalah anak Allah? Dan Yesus berkata, saatnya akan tiba bahwa kamu akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan diiringi malaikat-malaikatnya. Oke, tahan bang. Setelah Yesus mengatakan itu, imam besar mengetahui bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Oke, tahan bang, tahan bang. Halo? Bang, jangan kepanjangan bang ya, jangan terlalu panjang bang ya. Iya. Jadi ini poin terakhir aja nih, bahwa Ya. karena tadi si Abah itu kan menyangkal bahwa Yesus dihukum mati karena tuduhan hujatan. Ini jelas Yesus mengakui dia adalah Tuhan, dia adalah Yahweh, dia adalah anak manusia dalam kitab Daniel. Makanya imam besar langsung menjatuhi hukuman mati. Saat itu juga ketika Yesus mengucapkan itu. Ya bang, jangan kepanjangan bang. Ya, oke, Pada terima intinya kasih. bang. Ya, itu intinya. Kita sambut tamu dulu ya. Tamu dulu. Herman. Pagi Herman. Bang Herman. Ya, Bang Budiman. Pagi. Teman Kristen nih. Kristen Ya, beliau. Bang Herman, pagi. Bang Herman Kristen ya? Ya pagi juga. Oke, Bang Budiman. Ya selamat pagi. Kristen ya bang? Ya Kristen. Ya kita satu-satu ya bang. Ya, ini giliran Bang Zuma lagi menanggapi yang apa kata Bang si Abang tadi ya. Silakan Bang Zuma. Ya baik. Jadi sebenarnya saya ambil dari belakang aja ya supaya ini, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Ketika Yesus ditanya, apakah engkau ini adalah anak Allah? Yesus jawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi Anda sudah menjawabnya, cuman Anda membacanya tidak menggunakan akal. Anda membacanya menggunakan iman. Asal percaya saja, meskipun iman itu tak ada, tidak sesuai dengan konteks. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kau akan melihat anak manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini anak manusia? Ya bukan. Coba pakai akal sekali-kali kalau baca Bible itu. Jadi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, bukan sebagai Tuhan. Itu yang pertama, gugur di situ ya. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan pembohong, lah, yang dikatakan bukan pembohong, kenyataan itu tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan. Tidak ada manusia yang pernah naik ke surga selain dirinya. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik, pembohong. Terus kemudian Anda mengatakan, loh saya kok heran, bukannya dalam Al-Quran dia itu manusia suci? Yes, dalam Al-Quran, bukan dalam surat kabar yang barusan Anda baca. Kan saya sudah mengatakan bahwa yang menuliskan itu bukan murid Yesus, itu bukan firman Tuhan, itu tulisan wartawan. Yang mengatakan bahwa Yesus berkata, itu kan bukan ucapan Yesus, itu penulis yang tidak dikenali oleh Yesus sendiri. Bukan murid Yesus itu yang menulis buku Yohanes, bukan.
Semua kitab kanon bukan murid Yesus yang menulisnya. Apalagi kitab Wahyu, itu bukan. Apalagi surat-surat Paulus, itu pasti bukan dari Yesus. Nah, sekarang kita lihat. Ketika dia mengatakan tak ada orang yang naik ke surga, 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Ini Yesus ini kurang belajar Bible atau jangan-jangan ini karangan? Karena tidak mungkin Yesus itu tidak tahu kalau Elia lebih dulu naik ke surga daripada dia. Ini yang mana yang salah di sini? Yesusnya kah atau pengarangnya yang salah nih? Kemudian saudara, ketika Anda berbicara mengenai Yesus datang kedua kalinya, tolong sekali lagi gunakan akal. Saya minta kepada saudara Kristen ketika berbicara tentang perbandingan agama, bawa dalil Bible dengan melengkapi akal. Bawa serta akalnya. Kalau di Islam masuk ke rumah ibadahnya, sendalnya yang dilepas. Masuk ke rumah ibadah dengan akal. Jangan dibalik. Kalau di gereja, sepatu sendal tidak dilepas, tapi akal dilepas ketika masuk ke sana. Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku." Kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, kalau Anda memaksakan kemudian bahwa saya yang salah, Bang Suma yang salah mentafsirkan, kalau begitu Yesusnya bohong tidak ketika ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ketika malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, "Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kembali dan kau akan melihat seperti dia terangkat ke langit." Dia datang seperti engkau melihat dia terangkat. Dia terangkat dengan lengkap jasad, turun pun lengkap dengan jasad. Diam-diam dia datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Bohong enggak itu? Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi makhluk halus. Itu. Coba Anda renungkan tuh. Ketika Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini pembicaraan rahasia ketika Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun. "Apa tanda kedatanganmu?" Matius 24 nomor 3. "Oh, tanda kedatanganku 1, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa langit berguncang, aku akan nampak di langit, semua manusia meratap, dan semua manusia melihat aku." Kalau Paulus betul, berarti Yesus pembohong. Kalau Yesus yang betul, berarti yang datang kepada Paulus itu hantu. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Dia penyesat yang bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Mana yang betul? Paulus pembohong atau Yesus yang pembohong? Kalau Yesus yang pembohong, berarti betul dia yang datang sembunyi-sembunyi kepada Paulus. Tapi kalau ternyata Yesus yang benar, berarti yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, setan, hantu, makhluk halus yang menyesatkan banyak orang. Mana yang betul? Silakan. Dia tadi kan dia berkali-kali bilang menggunakan akal. Dia menyimak Yang dulu. menggunakan akal siapa sebenarnya? Kita harus pakai akal untuk melihat konteks ucapan Yesus. Jangan kita mengartikan seenak jidat sendiri, gitu loh. Yesus berkata, "Aku akan datang kembali." Itu yang kedua kali, itu jelas berkali-kali. Itu adalah kedatangan yang pada akhir zaman. Yang kedua, Makanya matahari berhenti bersinar dan segala macam itu maksud Yesus di situ. Bukan berarti Yesus itu berhenti eksis di dunia ini, karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Yesus setelah terangkat ke surga, dia kembali ke wujud esensi asalnya sebagai firman Tuhan yang tidak terbatas, ruang dan waktu. Jadi bukan berarti dia naik di surga terus dia nggak bisa ada. Yesus ada sekarang bersama saya di sini. Karena dia sendiri berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Jadi kalau dia bilang Yesus pembohong karena Yesus mengatakan tanda-tanda kedatangannya di akhir zaman, itu bukan Yesus yang pembohong, tapi orang yang menafsirkannya itu yang mungkin kurang paham. Itu udah halus tuh. Kalau kasar saya bisa bilang lebih kasar lagi. Ya, tapi kayak saya perhalus.
kurang paham atau tidak jujur dalam menafsirkan ucapan Yesus. Ya. Nah, untuk Elia naik ke surga dan tidak pernah lagi jadi manusia turun di bumi. Beda dengan Yesus. Itu maksud Yesus di situ, dia dari surga dan dia datang sebagai manusia di bumi ini. Beda contohnya dengan Elia. Tentu saja Yesus tahu Elia, Henok itu diangkat hidup-hidup ke surga. Tapi apakah mereka datang lagi ke dunia ini? Kan enggak. Tapi Yesus dari surga dan datang sebagai manusia di dunia ini, makan minum bersama-sama dengan manusia. Itu maksud Yesus di situ. Jadi kita harus mengerti apa maksud Yesus. Jangan mengartikan seenak jidat. Nanti salah, gagal paham dan jadi sesat. Nah, terus masalah anak manusia. Nah, ini kalau orang nggak ngerti Alkitab, begini nih pengertiannya. Anak manusia dipikir Yesus bilang Yesus adalah manusia. Tapi imam besar itu ngerti ketika Yesus bilang engkau akan melihat anak manusia. Dia ngerti bahwa Yesus itu merujuk kepada nubuatan Nabi Daniel, penglihatan Nabi Daniel tentang Yesus loh. Bahwa anak manusia ini, orang Yahudi ngerti bahwa ini adalah gelar ilahi. Mari kita baca Daniel 7 ayat 13 nih. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dengar tuh, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya ini Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia ini maksudnya ya, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di sini orang Yahudi ngerti anak manusia ini adalah raja segala raja. Semua bangsa umat di bumi ini akan menyembah dia. Dan ini kata yang dipakai penghormatan ini ya, sama seperti mereka menghormati Yahweh. Jadi imam besar ngerti ketika Yesus berkata anak manusia datang dalam dengan segala kemuliaannya. Itu Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak manusia dalam kitab Daniel ini. Jadi siapapun orangnya yang mengatakan bahwa anak manusia ini artinya Yesus itu adalah manusia, itu sama sekali nggak ngerti Alkitab. Orang bisa aja ngaku-ngaku dia pakar Alkitab, pakar ini itu, tapi begitu mereka nggak tahu kalau anak manusia adalah gelar ilahi, di mata saya mereka hanya nggak ngerti. Kemampuan pengetahuannya itu nol. Semua orang Yahudi yang jujur ya, itu mengakui ini gelar ini adalah gelar ilahi. Jadi Yesus menunjuk dirinya adalah ilahi, makanya dia langsung dihukum mati di situ. Kita tidak perlu lagi saksi, kata imam besar. Dia langsung mengoyakkan jubahnya ketika Yesus berkata anak manusia. Dia langsung berkata, kita tidak perlu saksi lagi. Orang ini telah menghujat Tuhan. Langsung dihukum mati Yesus, langsung dibawa ke Pilatus dan dijatuhkan hukuman mati. Jadi please, sebelum Anda menuduh-nuduh, Anda pelajari dulu yang benar. Pelajari itu rasa curhat ini kitab. Apa bisa saya tanggapi curhatan ya, kita ini? Silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah tampil di depan saya kalau tidak gunakan akal. Anda akan jadi cendol nanti. Saya mau tanya kepada saudara Bang, Yesus ketika berbicara, itu berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada orang Romawi? Silakan, jujur tapi ya. Berbicara yang mana nih? Contoh, ketika dia mengatakan aku akan menyertai kalian selama-lamanya, dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Itu kepada murid-muridnya, secara spesifik. Orang Romawi atau orang Yahudi? Jangan pakai jurus Paulus, orang Yahudi. Kenapa Anda yang merasa? Tenang. Kenapa Anda yang merasa? Kenapa Anda yang merasa? Karena saya adalah murid Yesus. Jadikanlah segala bangsa murid. Kamu orang Yahudi. Saudara Yesus orang Yahudi. Jadikan segala bangsa murid. Oh, itu beda. Itu beda. Sabar. Nanti saya akan jelaskan. Tenang. Sabar. Jangan panik. Sabar ya. Ternyata
teman-teman, dia sudah membuktikan sendiri bahwa Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi. Jadi Kepada ketika Yesus murid-muridnya, sabar, bukan hei, Yesus tidak punya murid pemakan babi. Kalau udah Yesus kalah, tidak begitu. punya murid. Hei, Oke. saudara, Yesus tidak punya murid pemakan babi, ngerti? Yesus tidak punya murid Anda nanya saya? tidak bersunat, ngerti? Iya. Ada nggak murid Yesus pemakan babi? Kutanya dulu kau. Yesus mengatakan, Ada nggak murid Yesus ke gereja? apa yang masuk dari mulutmu tidak menajiskan engkau. Tidak, itu tak ada Apa yang hubungannya dengan keluar dari babi. hatimu Hei, itulah yang menajiskan itu orang. tidak ada hubungannya dengan babi. Itu Nah, terkait saya dengan cuci menjawab tangan atau tidak cuci dengan tangan. perkataan Yesus Oke? sendiri. Salah, Dengan Anda perkataan salah. Yesus sendiri. Apa yang Salah. masuk dari Itu mulut ucapan tidak menajiskan. ucapan Yesus Anda pelintir karena Anda Kristen, Loh, karena kok Anda penikmat pelintir? babi. Udah diam, Itu giliran saya sekarang. letter Yesus mengatakan Udah, apa yang udah, masuk dari giliran mulut saya. tidak menajiskan. Nah, Anda Itu bicara terkait dengan babi atau bukan? Itu terkait babi atau bukan? Anda atau itu bicara terkait nggak usah dengan cuci nanya-nanya. tangan? Ini giliran Anda. Kalau Anda nanya saya jawab. Ya, saya makanya mute. saya katakan Jangan kalau nanya-nanya. diskusi dengan saya itu kudu wajib Kamu pakai nanya, akal. jangan panik, Jangan tanya. pakai Anda nanya, saya dogma jawab. gereja. Jangan pakai Anda dogma nanya, gereja saya kalau jawab. diskusi dengan saya. Oke? Oke? Jangan pakai dogma gereja kalau dengan saya. Saya butuh Dogma orang gereja Kristen dari yang mana? punya akal. Oke? Emangnya Islam nggak punya dogma? Hah? Nggak punya Yesus doktrin, saya mengajarkan, balikin. sabar dulu, kuceluk, diam. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu. Mau di situ siapa? Memberikan kepadamu, mau di situ siapa? Orang Yahudi atau orang Kristen? Nanya lagi. Iya, supaya Nanya kamu lagi, berakal. Hah? Iya, Nanya supaya lagi. kamu berakal. Yesus berkata seperti itu kepada muridnya atau kepada orang Kristen? Kepada muridnya dong. Ah, Orang bagus. Kristen. Oke, jadi Waktu jangan itu jangan hanya kau merasa ya. murid-muridnya yang mengikuti Jangan kamu dia. merasa ya, saudara Bang, jangan kau merasa ya, kau Kristen, kau pemakan babi, bukan murid Yesus. Diam, di-mute dulu. Jadi ketika Yesus berkata, Saya aku murid akan minta Yesus. kepada diam, Saya diam, orang diam, Kristen, diam, pengikut diam, diam. Yesus. Wahai orang Kristen penyembah Yesus Kristus, makhluk halus, diam. Argumennya koplak. Diam penyembah makhluk halus. Diam. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Penolong lain. Penolong lain inilah yang menyertai kamu selama-lamanya. Sedangkan yang kamu katakan Yesus menyertai kau selama-lamanya, ingat, iblis juga masih ada sampai hari ini. Dan Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada iblis yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda iblis yang datang ngaku Yesus tidak disertai oleh tanda-tanda kiamat. Anda mengatakan itu nanti terjadi pada saat akhir zaman. Saudara, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus asli, alias makhluk halus, maka tidak terjadi kiamat. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen, karena mereka harus berhati-hati kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu yang ke-1. Yang pertama. Yang kedua, Anda dengan mulut Anda lantang mengatakan Yesus itu anak manusia. Kalau Yesus anak manusia, berarti terjawab sudah. Karena Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Kristus yang bukan anak manusia. Kena ginjalmu kan? Kena ginjalmu. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, aku bertemu dengan Yesus Kristus, menerima Injil dari Yesus Kristus yang bukan anak manusia. Jantungmu pindah ke kanan bukan? Kecuali kamu tidak berakal. Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11. Sorry. Maaf, Sabar mana dulu, ayatnya sabar dulu, Paulus sabar bilang dulu. bukan anak manusia? Tunjukkan ayat. Galatia, oke. Nah, saatnya ini. Tepuk tangan dulu orang Islam, tepuk tangan. Kita injili orang Paulus ini. mengatakan Yesus yang bukan anak manusia, mana? Oke, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Perlu saya bacakan atau Anda yang harus baca? Saya yang baca atau Anda yang baca? Silakan aja baca. Iya, karena Anda memang tidak paham. Oke, baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. Di dalam Galatia 1 tertulis begini. Sebab aku menegaskan kepadamu. Nah, ini Nabi Paulus menegaskan kepada Kristen nih, pengikutnya. Aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Mana anak manusianya di situ? Gelar anak manusia Daniel 7 mana?
Manusia dengan anak manusia beda. Jangan nyambung-nyambung, oke. Mulai gila dia. Jangan Mulai pakai gila. ini sociologi. Manusia dengan anak Paulus manusia nggak bukan bilang beda. kalau dia itu bukan anak manusia. Yohanes 3 Bukan anak nomor manusia 6. dalam Daniel 7. Jangan kau bawa kitab agama lain, memalukan kau. Loh, Galatia agama 3, lain? sorry. Dengar. Yohanes 3 nomor 6, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Maria daging Itu enggak? konteksnya beda. Nah ini Maria makanya daging nggak? Ente itu nggak ngerti Alkitab. Maria Konteks daging nggak? apa? Ente sambung-sambung. Maria juga. daging nggak? Maria daging nggak? Maria daging nggak? Lu jawab aja Daging sendiri. Maria daging lah. Mulai Itu gila manusia. dia. Ada nggak Kristen yang Gila. sedikit agak berisi ini? Nah, Jadi karena takut, Yesus makanya itu, bilang nggak berisi, Yesus biar saya itu, dijati. Yesus Karena udah itu kalah jelas. debat. Argumenmu udah. Ya saya kalah dari orang gila. Galatia 1 nomor 11 nomor 12, sebab aku menegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus manusia atau bukan? Yesus adalah firman yang jadi manusia. Yesus manusia atau bukan? Setelah bangkit naik ke surga, dia Yesus kembali manusia kepada atau bukan? kemuliaannya. Yesus manusia atau pernah bukan? jadi manusia. Pernah bagus. jadi manusia. Nah ini yang dikatakan. Gelar anak Ini yang manusia dikatakan itu kemudian. gelar Daniel 7 itu jelas. Itu enggak. Kenapa larinya ke kitabnya nggak orang? nyambung sama perkataan Kenapa larinya Paulus ke di kitabnya sini. orang? Kenapa Loh, lari itu ke kitab kitabnya saya. orang? Itu ada dalam Alkitab itu nubuatan tentang Yesus. Kok lari ke kitabnya orang? Kenapa lari Dalam ke kitab kitabnya orang? itu Yesaya menubuatkan Kenapa tentang lari ke Yesus. kitabnya orang? Kenapa lari ke kitabnya Daniel orang? menubuatkan tentang Yesus. Alamak. Bahkan ya, Ada nggak Kristen yang sedikit berbobot dari ini? oh, udah kalah debat terus bilang nggak. Ya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa dikalah Bilang sama aja orang yang kalah bahlul. debat, terus tak- Iya, saya Ini kalah, udah kamu kalah. menang. Kamu menang. Yang lain, Bang Goto, yang agak berisi sedikit. Ya, nanggapin sedikit aja ya. Jadi bagaimanapun satu frame dengan Bang Jenny sangat ini ya, menyenangkan ya. Walaupun banyak nggak setuju, tapi banyak juga yang betul dibilang Bang Juma itu. Seperti kalau masuk gereja dibawa juga lah otaknya, kan gitu. Artinya kritis lah. Jangan doktrin yang dari atas itu disampaikan dan telan bulat-bulat. Kan ada Alkitab di rumah Anda, di tangan Anda. Coba dikonfrontir. Cocok nggak itu doktrin dengan isi Alkitab? Ah, itu pesannya Bang Juma. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Iya. Nah, tentang si Pak wartawan tadi ya, saya menganggapnya wartawan yang kredibel gitu kan, karena dia dikelilingi Paulus, terus Petrus juga sepertinya kenal dengan si Om Lukas itu. Jadi ya saya terima itu apa adanya. Kalau Bang Juma mau protes, mungkin berdebat dengan LAI lah ini cocoknya. Itu dia aku tanggapi. Lanjut Bang Juma. Oke, baik, saudara baik. Ini saudara-saudara Kristenku ya. Di dalam kitab saudara sendiri tertulis, dan tadi saudara Herman mengakui tentang wartawan. Jadi di dalam Lukas 1 nomor 13, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi dia adalah raja untuk keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Yakub mengusung kenabiannya, kerasulannya, bukan mengusung ketuhanan, enggak. Yesus datang membawa kerajaan langit supaya manusia itu kembali kepada ajaran langit. Ketika Lukas mengatakan Yesus ini akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, maka kerajaan itu nggak boleh berkesudahan, nggak boleh. Kerajaan itu harus dilanjutkan. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, harus ada yang melanjutkan tongkat estafet kerajaannya. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Di mana bangsa lain tersebut akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Kerajaan langit menginginkan manusia sujud dalam beribadah. Kerajaan langit menginginkan manusia untuk bersunat kulub. Kerajaan langit menginginkan agar manusia itu berpuasa. Kerajaan langit menginginkan hanya menyembah satu pencipta langit dan bumi saja. Harus ada yang melanjutkan tongkat estafet kerajaan tersebut.
Jangan kerajaan itu diporak-porandakan, dihancurkan. Tuhan datang dengan kerajaannya kepada Nabi Musa mengajarkan tauhid satu Tuhan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Wajib mutlak absolut. Jangan diganggu gugat kerajaan itu. Jangan Anda menggunakan 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Apa-apaan 3? 1. Jangan 3. Kerajaan itu jangan diganggu gugat. Dengarkanlah wahai orang Israel. Elohim kita itu satu. Elohim kita itu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, dilanjutkan tuh sama bangsa yang mengambil alih kerajaan tersebut. Oleh karena itulah kemudian ketika Yesus mengatakan kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain, tengok bangsa mana yang kemudian menyuarakan irama not gelombang nada yang sama dengan pengajaran kerajaan Yesus. Jangan dirubah kerajaan itu. Karena kerajaan itu tidak akan berkesudahan. Ketika Yesus mengatakan, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jangan pula kerajaan itu diserahkan kepada iblis. Jangan. Jadi tahta Yesus udah tamat, udah selesai. Tahtanya sudah diberikan kepada yang lain. Jadi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu bukan Yesus lagi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus lagi. Karena Yesus sudah menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa lain. Menyerahkan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Bukan lagi Yesus yang jadi raja. Sedangkan yang menginginkan kemudian seluruh bangsa menjadi pengikutnya, berarti oknum ini masih mau jadi raja. Kucluk. Sedangkan Yesusnya berkata, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain dan akan menghasilkan buah kerajaan itu sendiri. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14, Yohanes 16? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Coba ukur coba. Dunia berdosa di seputar Yerusalem ketika ada perintah Tuhan yang dilanggar. Apa itu? Jangan makan babi. Ketika babi di mana-mana dihalalkan, maka dunia berdosa. Harus ada kembali turun dari langit menghapuskan dosa-dosa itu terhadap dunia. Maka kerajaan akan diambil dan harus kepada tahta dan harus kepada dia yang sanggup melaksanakan tahta tersebut, bukan yang memporak-porandakannya. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara saya. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Iya betul, tetapi kerajaannya diberikan kepada bangsa lain agar kerajaan itu tidak berkesudahan, bukan malah dijadikan penggenapan untuk menghancurkan segala kerajaan yang Yesus bangun di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Konsep kerajaan Yesus ini jangan diganggu gugat. Wajib dilaksanakan terus-menerus bahwa Yesus itu hanyalah rasul. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai rasul Tuhan. La ilaha illa Allah wa Yesus Rasulullah. Itu jangan diganggu. Jangan lantas kemudian kerajaannya yang tadinya hanya penyampai firman, tiba-tiba dirombak kerajaan itu. Sang firman yang tadinya berfirman, kemudian firmannya menjadi daging, dagingnya duduk jadi raja. Jangan. Kerajaan Yesus itu tidak berkesudahan. Kerajaan Yesus itu adalah di langit. Rajanya Allah. Yesus adalah prajurit. Dia adalah duta kerajaan. Dia adalah rasul kerajaan yang diutus ke atas muka bumi ini beserta dengan utusan-utusan kerajaan yang lain. Siapa raja di kerajaan Yesus? Allah Azza wa Jalla. Jangan pula Yesus yang dilantik jadi raja. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian melantik Yesus menjadi raja yang hanyalah rasul kerajaan langit. Kesimpulan saya sebelum ditanggapi oleh saudara-saudara Kristen, Yesus melepaskan titah yang diberikan oleh pencipta sang raja kepadanya kepada bangsa lain, dan bangsa lain inilah yang akan melanjutkan kerajaannya. Tanda-tanda kerajaan tersebut dihasilkan dari buahnya.
Siapa agama yang prosesi ketuhanan, prosesi keagamaan, prosesi ibadah yang sama seperti yang dicontohkan dan dipraktekkan dan diteorikan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel? Islam ke, Kristen ke? Silakan teman-teman. Oh, semua Ya, Kristen bang. Kristen. Iya paman. Iya, silakan. Halo Gurunda. Siap. Gurunda kita yang tercinta. Thank you. Mantap kali lah. Ini Bang Boy. Zuma. Iya, Mau tanya Zuma. iya. Betulkah kencing Muhammad diminum? Enggak. Yang benar itu adalah beda-beda jawabannya. batu sakar Yesus yang disembah Kristen. Kolose 2 nomor 9. Jawab dulu Zuma. Betul? Enggak betul itu. Yang betul adalah batu sakarnya Yesus itu disembah Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Tafsir ini tuh? Setiap ayat tafsirnya beda-beda. Yang Coba kamu bacakan tafsirnya. Tidak. Coba saudara bacakan tafsirnya, saya ingin dengar. Pakai data Bang Boy, pakai data. Saya turunkan kalau tidak pakai data, silakan. Saya kan pakai data. Kolose 2 nomor 9, Kristen menyembah batu sakarnya Yesus. Apakah Ya toh? betul? Lubang pantatnya Yesus disembah Kristen. Dalilnya Kolose 2 nomor 9. Bahkan tai yang ada di dalam perutnya Yesus itu dituhankan oleh Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Bahkan kencingnya Yesus dituhankan Kristen berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Jawab dulu. Saya kasih dalil toh. Nah, sekarang kau kasih saya dalil, silakan. Dalil itu mana kau salah dalil. Kolose 2 nomor 9, silakan Anda jilat. Ngarang kan? Saya kasih dalil. Anda tolong kasih dalil tuduhan Anda, silakan. Ngarang Anda cuma Ya, Anda baca Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9 Atau tidak betul? Saya Kalau ada dalil. bilang betul, kalau tidak Saya bilang ada tidak. dalil. Saya mengatakan Betul, tidak, kan? tapi kalau Anda mengatakan iya, mana dalilnya? Silakan. Dalilnya ada. Iya, silakan. Bang Boy, 1, Bang Boy pakai data. 2, 3, Berarti tidak betul 4. ya? Nah, penyembah pipis Yesus ini diturunkan, Bang Guto. Zuma. Menyembah kencing Yesus, rasanya lubang pantat apa? Yesus diturunkan. Kolose 2 nomor 9, Kristen menyembah tainya Yesus. Itu dalil ya, teman-teman Kristen, maafkan saya ya, itu dalil. Mulai dari ujung rambutnya Yesus sampai ujung giginya, jangan asal ujung. nyebut dalil. Coba kau sebutkan dengan Coba, dalil itu. saudara domba, coba kamu baca Kau Kolose 2 nomor baca. 9. Hah? Kan Anda kan yang membawa dalil itu. Baca. Oke, saya baca ya, teman-teman. Kita lihat di Kolose 2 nomor 9. Ya, saya harus membacakan ini supaya teman-teman Kristen sadar. Sebab dalam diri Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi Nggak lah apa polemiknya di sana. apa? Iya, tanya diri Anda. Itu kan tertulis tuh. Seluruh jasmani Yesus, seluruh biologis Yesus itu adalah keilahian. Termasuk anus, biji sakar, nonotnya. Ayo, nya yang ada di dalam lambungnya tuh. Itu Tuhanmu semua itu. Apa? Masih kurang dalilnya ini? Masih lemah ini dalil. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa Theos turun ke bumi, mengosongkan diri, dan Dewa Theos mengambil rupa manusia. Ketika dia menjadi manusia, lengkap gak dengan biji peler? Lengkap gak? Atau jangan-jangan dia tak berbiji? Lengkap gak dengan anus? Atau jangan-jangan dia tak beranus? Dewa kamu itu yang turun jadi manusia itu lengkap gak? Berarti kamu menuhankan apa? Biji sakar manusia. Ini dalil, Bung. Jangan sakit hati dalil. Makanya jangan menghujat. Iya, dalil. Karena Tapi Bible kamu siap memahaminya pasang salah. badan untuk membela Kau Islam. salah Ingat itu. memahami dalil itu. Silakan Anda pahamkan saya. Giliran Anda bicara 6 tahun kemudian. Silakan. Betul. Silakan. Jangan menghujat. Bang Cuma ini baik. Logika. Silakan Anda terangkan ke saya. Karena kalau Anda menghujat menista Islam, Bible pasang badan untuk melindungi umat Islam. Oke? Anda mengatakan kami menyembah kencingnya Nabi Muhammad. Kami diajarkan minum kencingnya. Siapa yang mengatakan itu? Cuma Itu tadi barusan temanmu, anak-anak Yesus Kristus.
Oke, kembali ke laptop dulu Bang Juma. Jangan Bang Juma Iya, mau silakan. terbawa. Ya, kita Iya, Bang Juma silakan. ini kan banyak fansnya, jangan mau terbawa, hati-hati. Nah, aku mau Oke, menanggapi oke, tadi sip. Silakan, bahwa Bang, silakan. bangsa lain akan diberikan kuasa itu. Setuju Iya. dan itu sudah terjadi. Iya. Siapa itu bang? Iya, Bangsa Kristen gitu. semua orang yang jadi Kristen itu Inggris, Oh, Amerika. nggak bisa bang. Kenapa tidak bisa? Oke lah, saudara menarasikan seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Indonesia Tetapi- suatu Diam saat. dulu cuma biar Oke, dijelaskan. tapi ingat saudara, di dalam Diam Yohanes dulu, itu belum 8:42, selesai. saudara domba jangan mengembek dulu, diam dulu. Ingat Yohanes 8 Diam dulu, nomor Juma. 42. Diam dulu, saudara membek, diam dulu ya. Yohanes 8:42. Yohanes 12 nomor 48. Sorry. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Ayo. Apa yang dikatakan sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan di tengah-tengah mereka Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Roma dikumpulkan, kemudian dipanggil, kalian, ya paman, siapa yang mengajarkan kalian kemudian mengatakan bahwa Tuh kan. Nah, kena begitu. Aduh, ketombak. Oh, Bang Juma jangan terbawa. Aduh. Iya. Suma, Bang Alhuja ketombak juga. Ini yang di atas kali ya. Aduh, parah nih. Saya turunkan. Ini Bang Prim di atas ini. Tombak beliau kita. Ya udah, jadi ketika Herman tadi mengatakan bahwasannya kerajaan Allah itu diberikan kepada orang Kristen, yang dimana bangsanya adalah bangsa Eropa dan lain sebagainya, yang menganut agama Kristen, tentu kita tanya di sini, apakah ajaran Kristen ini berkesesuaian atau tidak dengan ajaran Yesus? Maka tadi Bang Zuma bertanya, ya, agama manakah yang cara peribadatannya, cara penyembahannya, cara syariatnya, menjalankan aturan-aturannya itu sesuai dengan apa yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel? Apakah umatnya Paulus atau umatnya Nabi Muhammad? Itu tadi pertanyaan. Silakan saudara Kristen. Ya. Sambil kita menanti-nanti Bang Zuma ya. Iya, teman-teman Kristen kalau tidak mampu menjawab argumen jangan di-report ya, karena dua ustadz kita di atas ya, Ustadz Suma sama Ustadz Al-Huja ya, ke-report ya, di-report ya. Jadi dua pembicara kita ini di-report ya. Naik aja Bang, dosa main report nih, jangan kayak Bang Feros nih. Dia report, akunnya juga ke-report tuh. Nah seperti itulah. Ya. Kita diskusi baik-baik ya, balas argumen. Domba ini, Bang Soto, takutnya Bang Domba ini yang ngeripat ini. Aduh, apa sih untung saya nge-report dia? Enggak, bukan Ya Bang soalnya Domba, kamu di bukan. rumah lain begitu kamu. Enggak lah, kalian itu nuduh-nuduh. Bang Erik, saya tanggapin ya. Boleh saya tanggapin? Iya, silakan Bang, silakan. Iya. Ajaran mana yang sesuai dengan, agama mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Bang Erik ingat ya, Yesus itu mengajarkan salah satunya dalam tata ibadah berpuasa. Dia bilang begini, kalau kalian berpuasa, jangan sampai ada orang yang melihat kalian berpuasa. Ya, justru kalian berpuasa itu minyakinlah rambut kalian supaya orang tidak tahu kalian itu sedang berpuasa. Sekarang pertanyaannya, agama manakah yang berpuasanya saat dia berpuasa, dia berpuasa tanpa harus diketahui orang? Kami dari agama Kristen, kami berpuasa tidak harus diketahui orang, apalagi sampai mengganggu orang lain yang tidak berpuasa. Itu salah satunya ajaran Yesus. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan supaya kami, pengikutnya, mengasihi sesamanya, manusia, bahkan mengasihi musuhnya. Ya Bang moderator, Sekarang. tahan dulu moderator, perhatikan Bang Suma di bawah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya kena juga, diam aja saya. Ya, waalaikumsalam. Oke, jadi kalau perintah puasa tolak ukur Anda, apakah saya tanya kepada kalian ya, ketika Yesus di Matius 4 dia berpuasa 40 hari 40 malam, apakah kalian mengerjakan itu? Ayo. Apakah ada orang Kristen? Yesus brother. Loh, Yesus tidak bukankah ya, Dengarkan. bukankah kata Yesus, mereka domba-dombaku, mereka mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Tapi apakah di situ Mereka mengikuti aku. Berarti Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tentulah murid-muridnya, kalian mengaku sebagai pengikut Kristus harus mengikuti apa yang Yesus jalankan. Yesus ke kanan, kalian ke kanan. Loh, lah masa ayat di bukankah itu praktek? Bukankah itu adalah praktek daripada pengajaran Yesus? Bukankah itu adalah praktek daripada cara Yesus beribadah? Adalah sesuatu perintahnya. Bro, bukankah itu adalah Bukan praktek? perintah. Tidak ada keharusan bagi domba-dombanya untuk mengikuti dia berpuasa selama 40 hari. Mereka domba-dombaku, Terus, aku di dalam mendengar Alkitab mereka. itu, Yohanes tidak ada 10:27. Yohanes ayat pun 10. yang Aduh, Bang. mengatakan, dengarkan dulu Biarlah Bang. Bang Domba itu Tidak ada jelaskan. satu ayat pun yang mengatakan. Oke. Siap. Satu-satu, Bang. Anda jangan berasumsi. Anda jangan berasumsi. Yo. Satu-satu ya, Bang. Kita pakai edukasi, Bang. Jangan semuanya ngoceh, nggak ada yang kita dapat di sini. Kita belajar Baik. dulu di sini. Baik. Satu-satu. Baik, Ya, sekarang silakan Pak Erik. kirain siapa ini host? Ya, Pak Erik kan masih ngomong tadi. Kamu langsung timbrung aja. Oke, baik. Silakan Bang. Saya diam ya. Silakan Pak Erik. Ya, Anda jangan asumsi. Ya, Kalau tadi tolak ukurnya adalah perintah puasa, di mana ajaran Yesus itu menurut Anda, janganlah puasa orang-orang lain itu mengetahui bahwasannya Anda sedang menjalankan ibadah puasa. Minyakilah rambutmu. Ya, minyakilah rambutmu. Jangan seperti orang muslim berpuasa dikelihatan oleh orang lain selama 30 hari. Itu kan? Nah, oke. Saya tanya, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, apakah Kristen pernah menjalankan itu? Itu adalah perintah. Walaupun itu bukan perintah, itulah tata cara Yesus beribadah. Bukankah di dalam data Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Mereka mengikuti aku. Domba itu siapa? Pengikut Yesus. Nah, kalian mengaku pengikut Yesus, apakah kalian sudah mengikuti apa yang Yesus ajarkan? Apa yang sudah pernah Yesus laksanakan? Ya, 40 hari 40 malam di mana? Kapan Anda berpuasa 40 malam? Yesus tidak pernah menyuruh berpuasa 40 hari. Bang, yang namanya Yesus berjalan ke kanan, ya, tanpa diperintah, yang belakang ini harus mengikuti. Yesus melangkah ini, berjalan, lalu bertemu persimpangan, Yesus belok ke kanan, yang lain harus belok ke kanan. Gak perlu perintah, gak perlu Tidak perintah. begitu, Bangku. Kenapa Bang? Kenapa disangkal? Kenapa disangkal lah Bang? Disangkal. Kata Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mereka mengikuti aku. Ketika aku berpuasa 40 hari 40 malam, karena mereka pengikutku, mereka percaya kepada aku dan mereka tunduk kepadaku, mereka berpuasa juga 40 hari 40 malam. Makanya kata Yesus dalam data Yohanes 17, mereka ini sudah kupelihara, kata Yesus, dan tak satu pun mereka ini binasa selain daripada dia si Yudas yang sudah ditetapkan, ditakdirkan, ditentukan, dipastikan untuk binasa. Itu kata Yesus. Berarti yang 11 ini mengikuti arahan beserta petunjuk Yesus. Gitu Bang. Ya, Jangan maunya Anda sendiri. Ya, Bang Erik, kita minta tanggapan ini tanggapin ada. ya. Ini ada tahan dulu. Bang Zuma mana Bang Guto? Bang Zuma nggak naik belum naik? Sudah masuk. Oh iya Mas. lanjut Bang. Ya, sebelum kita ke Siap. sebelum kita ke Bang Suma, ini ada akademisi Kristen Bang Epetius dari Singapura nih. Nah, kau kan cari-cari Bang Suma nih. Coba kau tanggapi itu, kenapa kau tidak berpuasa 40 hari seperti Yesus? Silakan Bang Epetius dijawab. Baik, betul. Saya tanggapin Karena ya. Bang Domba sudah Diam ya. jelaskan, tidak ada perintah berpuasa Jadi, 40 Bang Erik, tapi Yesus berkata, berpuasalah kamu, tapi jangan tunjuk-tunjuk bahwa kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, sikat, Oke, saya basuhlah bernarasi boleh. mukamu. Ya, Ini silakan. pelawak ini Bang Guto, pelawak. Ya. Jadi gini,
dengarkan saya baik-baik, saudara-saudara Kristenku. Nanti dulu saya mau tanggapi Zuma. Sabar dulu, pelawak. Iya, saya mau sabar tanggapi dulu Zuma Ya, dulu. diam dulu. Nanti setelah saya Anda tanggapi ya. Anda kan cuma lelucon aja nya. Jadi dengar. Boleh saya tanggapi narasi-narasi Zuma? Gantian kita dulu. Iya, Gantian dulu sejak pelawak. Zuma, sabar. Pelawak diam Bang dulu. Hos, bagaimana ini Bang Hos? Sabar Bang. Pelawak diam Bang dulu. Gojo, kau yang suruh saya tanggapi Supaya kamu- Zuma. Mengapa Zuma ganggu? Ya, tunggu sebentar Oh ya, Bang. sudah silakan. Iya, Jangan obat dulu, silakan. giliran saya Zuma. Iya, silakan. Memang narasi-narasi kau susah Kristen mau tanggapi sebab narasi-narasi jangan kau jadi tidak pribadi sesuai begitu. dengan Bicara Alkitab. data kamu. Itu Bicara data kamu. karangan-karangan kau sendiri. Maka Bible Kristen karangan susah berarti ya, tanggapi bagus. narasi-narasi karangan sendiri. Oke. Contoh. Kau tidak Contoh. dapat bezakan kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam tubuh kemuliaan disertai malaikat-malaikat bersama dengan awan dalam kemuliaan awan disertai malaikat-malaikat dalam tubuh kemuliaan di mana Ngomong apa, semua Rek? Ngomong apa mata ini di dia? dunia Ngomong akan apa dia ini? melihat. Ini orang Kamu kalau mau cuma mau melucu di sini kau turun. Kalau cuma melucu Nanti turun. dulu, Turun. jangan takut. Kalau kamu Zuma. melucu turun. Nanti Tahan dulu Bang. Itu sudah biar Bang. Ya, giliran saya bicara. Bang Goto, Wih, diam dulu, wih, kucelu, diam. Ini Bang Goto Kau ini tidak dengan dapat saya ini. bezakan kedatangan- Nggak ada otak dia ini orang Bang nggak ada Hos, otak Bang Hos, dia. tenang Bang Hos. Ini waktu dengan siapa, Bang Hos? kedatangan Yesus kepada dengar dulu. Kamu ini Waktu kebiasaan, saya mampus Pecus. kau kan. Masih mau nipu-nipu di sini kau. Dengarkan saya saudara-saudara Kristen yang masih mau waras. Dengar. Di dalam Bible Anda sendiri dikatakan barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Masih kurang data, masih dibilang asumsi gitu, masih dibilang saya karang-karang. Barang siapa yang berkata dirinya ada di dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Dalil itu 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Adakah Kristen di atas muka bumi ini hidup sama seperti cara hidup Yesus? Tidak ada. Nah sekarang kita berdata, kita berdalil. Yesus berkata di dalam Matius 9 nomor 14 nomor 15, pengikut Yesus wajib hukumnya berpuasa 40 hari 40 malam. Itu wajib. Itu pengikut Yesus tuh. Jadi saudara-saudara Kristen yang selama ini hanya didoktrin dan didogma, dengarkan Bang Suma kalau lagi penginjilan. Harus lebih percaya kepada Bang Suma karena Bang Suma itu berdata, bukan berdogma. Ya. Yesus menerangkan dalam Matius 9 nomor 14 nomor 15, wajib hukumnya pengikutnya itu berpuasa 40 hari 40 malam. Kita lihat. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa? Jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki, yaitu Yesus, berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai laki-laki itu akan diambil dari mereka, dan mereka mempelai wanita itulah akan berpuasa. Jadi pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya mempelai wanita harus wajib berpuasa. Itu dalil itu. Jadi murid-murid Yesus akan berpuasa ketika mempelai laki-laki. Yesus terangkat karena Yesus itu mengumpamakan dirinya adalah mempelai laki-laki dan muridnya Bani Israel adalah mempelai wanita. Ketika kemudian mempelai laki-lakinya diambil, diangkat ke langit, pada waktu itulah mempelai wanita akan berpuasa. Nah, mempelai wanita ini akan berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. 40 hari 40 malam. Jadi kalau penipu-penipu ini mengatakan kami juga berpuasa loh, tapi kami tidak pamer seperti orang Islam. Coba saudara-saudara Kristen dan Islam dengarkan saya sebelum saya serahkan ke teman-teman yang lain. Orang Kristen kalau sehari tidak makan kelihatan tidak dalam gaya hidupnya? Jalannya masih tegap enggak? Masih lantang enggak suaranya kalau sehari tidak makan?
Oke, sehari tidak makan masih lantang, masih keluar-keluar congornya masih lengkap, masih bagus. Tapi kalau hari kedua, kira-kira mereka masih bisa ngomong nggak? Mereka masih bisa ngomong nggak? Masih bisa berjalan dengan tegak nggak? Kalau hari kedua nggak makan. Masuk hari ketiga, kira-kira kelihatan nggak siapa Kristen, siapa Islam, siapa yang lain? Hari keempat, kelihatan nggak siapa Kristen, siapa di luar Kristen? Kelihatan nggak orang yang kerjaan cuma tidur, ngomong saja susah. Jangankan ngomong, kentut aja mereka kredit. Ini baru hari keempat. Akan nampak meskipun mereka tidak mau menampakkan cara mereka berpuasa, pasti kelihatan. Tidak ada lagi Kristen petantang petenteng jualan sapi, jualan daging di pasar, nggak ada. Hari kelima, ngomong panggil Tuhan itu bukan lagi Tuhan, tapi apa panggilannya ketika hari kelima mereka berpuasa kayak Yesus? Manggilnya Tuhan, kedengarannya apa? Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak konsen, perut melilit, haus. Tuak dipanggilnya Tuhan dipanggil Tuhan. Ya tuakku yang ada di langit, berikanlah makan kepada kami hari ini. Itu baru hari keempat, coy. Belum hari kelima, belum hari keenam, belum hari ketujuh. Jadi kalau ada Kristen mengatakan mereka berpuasa seperti Yesus berpuasa, bullshit. Jangan percaya. Kalau umat Islam hari ini berpuasa bulan sucinya, ketahuan tuh maghrib, takjil rame, tarawih rame, ketahuan karena memang prosesi rukun ibadahnya begitu. Bukan mau pamer, tapi memang begitu ceritanya ibadahnya. Tapi kalau Kristen, oh kami juga berpuasa lah, tapi kami enggak pamer-pamer lah. Tuyul, hanya orang gila yang bisa kau tipu. Yesus mengatakan dalam Matius 9, 14, 15, pengikutnya wajib puasa 40 hari, 40 malam. Di dalam kitab yang Anda pegang, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, dia wajib berpuasa 40 hari, 40 malam. Cobalah Kristen kita uji mereka puasa. Hari pertama masih lantang dia, hari kedua masih lantang, hari ketiga, hari keempat udah mulai gemetaran, pakai sandal udah mulai kebalik, bahkan pakai celana pun yang kiri ke kanan. Turun kau, turun, Bahlul turun. Gurumu lagi menerangkan. Ketika mereka pakai sandal, yang kiri ke kanan, bahkan pakai celana pun, celana dalamnya di luar, celana panjangnya di dalam. Hari ketujuh, celana dalam biniknya yang dipakai. Percaya sama saya. Kenapa mereka tidak mengikuti ajaran Yesus yang asli? Karena mereka tidak bisa berpuasa. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan kami pengikut Yesus lah, kami juga berpuasa tapi kami nggak pamer, tuyul. Cobalah kau lihat Kristen itu berpuasa 40 hari 40 malam. Matanya keluar menggantung biji mata 1 jengkal di pipi, bibirnya doer sampai ke dagu. Percaya sama saya. Jadi itu mustahile murid Yesus puasa 40 hari 40 malam. Orang yang mengaku Yesus ada dalam dirinya wajib hukumnya mengikuti Yesus puasa 40 hari 40 malam. Ada nggak kira-kira Kristen puasa 4 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum? Pada hari keempat kemudian makan ikan goreng atau makan buah ara? Ada nggak? Nggak ada, Superman. Jadi percaya sama saya, bullshit. Sedangkan yang dikatakan kemudian puasa wajib. Kenapa? Ya itu tadi 1 Yohanes 2 nomor 6, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi tidak mungkin kemudian saudara kita Kristen ini pengikut Yesus, mustahile. Lalu dia pengikut siapa? Nah tengok, yang datang di Ganbi Eden mengajarkan kemudian Adam makan seluruh makanan, itu siapa? Adam, ya paman, jangan kau nggak makan buah itu, Dam, makan. Pokoknya kalau kau makan kau hidup yang kekal. Sekarang siapa yang mengajarkan menghalalkan semua makanan? Yesus kah? Yang asli atau Yesus yang palsu? Jadi saudara Kristen nggak usah ngadi-ngadi. Kami juga berpuasa, Superman. Nggak ada orang Kristen puasa. Kalaupun Kristen puasa, paling-paling sama puasanya umat Islam. Kalau mereka berpuasa seperti Yesus, mustahile. Mereka paling takut lapar. Saya kira begitu. Silakan. Saya sedikit lagi teman mau ibadah ya. Silakan.
Ada yang mau Kita sapa, menanggapi Bang. waktu dan teman, silakan. Ya, Bang Yukensi, kita sapa dulu Bang Yukensi. Selamat siang Bang Yukensi. Assalamualaikum. Yukensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang, Bang. mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, mungkin ada yang mau disampaikan. Kayaknya Bang. nyimak aja nyimak. Oh iya, Baik, di bawah Bos, aja Bang. bisa ditanggapi, Maaf, Bos. saya turunkan Bang ya. Kita kasih slot untuk teman Kristen Bang. Maaf Bang Yukensi. Ya, warung domba silakan ditanggapi ya. Bunda Novi, bisa ambil alih Bunda, di sini sudah masuk duhur Bunda. Iya, Makassar betul. sekitarnya. Oke, ya, Ya, Novi ambil alih. silakan ya. Ya, silakan. Oh iya, tunggu Baik, terima kasih, Yos. Bang Dewa. Oke. Ada Bang Dewa ya. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Sedikit silakan aja Bunda dari Novi Dewa, diatur ya. penambahan dari Bang Juma Oke. tadi ya. Banyak Oke, yang Bang Dewa, salah saya jalan, tanggapin dulu, Bang Dewa. ya. Banyak yang Bentar, Bang salah Dewa, jalan, nanti. tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Nah, orang Kristen ini aneh ya, ketika dia bertanya mengenai soal puasa, kami tidak perlu yang namanya memberitahukan puasa itu. Islam itu diberitahukan kami puasa, mau kami umpet-umpetan, mau kami memberitahu atau tidak, yang jelas itu adalah kewajiban kami sebagai puasa. Sementara di dalam kekristenan itu, yang konon katanya mereka berpuasa 40 hari 40 malam, atau puasa Esther bisa dikatakan 3 hari 3 malam, pertanyaannya, itu puasa 3 hari 3 malam, puasa 40 hari 4 malam, itu puasa atau latihan bunuh diri? Kalau mau latihan bunuh diri, langsung loncat aja mendingan. Nggak usah puasa 40 hari 40 malam. Kok ada yang namanya Tuhan yang mempersulit umatnya ketika melakukan ibadah? Itu hal yang tidak mungkin. Bahkan puasa Esther aja Bang Juma, mereka tidak akan mampu Bang Juma untuk menahan lapar, menahan haus. 3 hari 3 malam. Apalagi Tidak 40 hari percaya, 40 malam. Ah, itu bukan puasa Bang, tapi latihan bunuh diri namanya. Tapi di dalam Islam, alhamdulillah kami diberikan yang namanya tuntunannya karena Allah tahu kekuatan manusia itu seperti apa. Puasa ngajarin nahan lapar dan haus, tapi sayang Bang, puasa tidak mengajarkan kerinduan seorang Mahadewa kepada Bang Juma. Tidak mengajarkan Bang. Ya, rindu tiap hari Bang. Berhubung nggak ada perempuan ya Bang, jadi abang yang jadi sasaran. Ya, silakan lanjut. Oke, lagi-lagi ya, ini jawaban-jawaban dari saudara muslim ini luar biasa. Tapi sayang sekali bahwa puasa di dalam kekristenan yang ditekankan Yesus itu bukan, sekali lagi, bukan tentang berapa harinya, berapa puluh harinya. Puasa yang dilakukan Yesus itu memang puasa 40 hari, tapi itu berlaku untuk dirinya. Dan di situ tidak pernah dia memerintahkan supaya murid-muridnya mengikuti puasanya itu. Justru di dalam Matius 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram, mukamu seperti orang munafik, mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, jadi di sini tidak ada sama sekali Yesus menyuruh orang-orang yang percaya kepada untuk berpuasa selama 40 hari. Ya, lalu kemudian puasa yang dikehendaki Yesus di dalam Alkitab itu adalah puasa di mana seperti yang dikutip tadi dari Yohanes 1 ayat 2 ayat pasal ayat 6 itu dikatakan semua yang dilakukan Yesus harus semua yang bahwa ia dalam hidup dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya betul saudara, kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi yang wajib di situ apa? Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya bahwa wajib hidup seperti Kristus itu tidak berdosa, tidak melakukan dosa, ya. Itu di ayat 2 di sana ditekankan di sana, ya. Tidak hidup di dalam dosa. Bukan berarti wajib hidup itu artinya semua yang Yesus lakukan, baik dia mati di kayu salib juga, enggak, itu sama sekali tidak ada seperti itu. Tapi puasa yang dikehendaki di sini adalah bagaimana kami sebagai pengikutnya itu menahan diri terhadap godaan-godaan, ya, mengontrol emosi, mengendalikan diri. Dan di dalam berpuasa itu Yesus menekankan supaya berpuasa tidak seperti orang munafik. Itu yang harus dipahami, ya. Emang Supaya munafik itu apa Bang? jangan dilihat orang Bang Domba, berpuasa. munafik itu apa Bang Domba? Munafik. Ya, nanti kau tanggapin ya.
Ya, munafik itu apa? Kita pengen Saya tahu. belum selesai. Ya. Ini udah kemana-mana, Kita nggak cari bisa aja lah di kalau KBBI, cara diskusi kayak gitu. Oh, apa? KBBI. Ya berbicara munafik tapi makna tidak Jangan tahu dipotong lucu dulu ini kan saya orangnya. belum selesai ini. Aduh. Ini kemana-mana soalnya. Lanjutkan aja Bang Juma. Bukan Nggak mana-mana, masukin. ini fakta loh. Ini data saya. Bukan Ya, munafik kemana-mana. itu Kamu apa? nggak ngerti Munafik itu soal ini. apa? Munafik Ya? itu apa? Munafik itu ya itu pura-pura. Kau. Makna di mana itu munafik pura-pura, Bang? Ya. Makna dari Oke. mana? Kemudian Sebentar. Kita cek KBBI dulu ya, munafik itu apa? saya Sebentar. teruskan ya. Bang, Ya, Bang bentar, Pak. Domba. Kita cek Yesus dulu, Pak. menekankan supaya Makna jangan dilihat munafik. orang. Aduh, host ini gimana ini host? Ya, begini, Tadi mereka begini Bang Domba. merocos, saya Begini, nggak Bang potong-potong Domba. loh. Sebentar Bang Domba. Nggak kan di si Bang Dewa cuman bertanya. Kalian harus adil dong, Ah, roomnya ini Iya, gimana sih? benar. Saya pun penasaran Bang. Kenapa Abang bisa berbicara munafik tadi, tapi Abang tidak tahu arti munafik, Bang. Saya pun penasaran gitu loh. Munafik itu apa, Bang? Setahu saya munafik itu lain perbuatan, lain omongan, Bang. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Betul, Istilah itu nggak ada di Bang Bible. Juma, setuju. Ya, di otak Itu nggak mereka ada cuma munafik. ketemu. kamuflase aja. Munafik itu artinya berpura-pura ya, saudara. Dari Iya, mana? iya. Maknanya dari mana itu? Jadi ayatnya dah Matius 6:16. Berterima kasihlah kepada Nabi Dan Muhammad apabila kamu yang- berpuasa, yang mensuplai janganlah materi muram ke dalam kamu Bible. seperti orang munafik. Mereka mengubah Oke. air mukanya Oke, supaya orang saya tanggapi. melihat bahwa mereka Saya tanggapi. belum selesai. Bahwa mereka Panjang kali, supaya orang tapi melihat kosong. bahwa mereka sedang Panjang kali kosong. Kamu itu bukan pengikut Yesus. Ya, kamu bukan pengikut Yesus. Jadi apapun yang Yesus Cuma diam katakan, dulu, Burunda. Yesus diam Saya dulu. sedang Domba. membacakan Ya, data loh waktu ini. saya sedikit lagi ini sudah mau qamat ini, sudah mau iqamah mau sholat dulu. Diam dulu. Jadi ketika Yesus Diam dulu. mengajar, Kan saya belum selesai. ketika Yesus mengajar, muridnya itu Bani Israel, bukan Kristen. Jangan kau merasa Yesus berkata kepada kami, nenek lu kiper. Sejak kapan Yesus berkata kepada non-Yahudi? Jadi gini saudara, Yohanes 14 nomor 12, Yesus berkata kepada Bani Israel, bukan kepada Karisteng. Jangan kau merasa. Aku berkata kepadamu wahai Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Catat itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ingat, kalau aku 40 hari 40 malam, murid-muridku yang percaya kepada aku akan melakukan jauh lebih hebat daripada itu. Maka bisa jadi muridnya itu puasa 40 tahun 40 bulan. Itu murid Yesus tuh. Jadi jangan kau ngadi-ngadi, kami orang Kristen tidak merubah wajah kami menjadi wajah yang tadinya hitam menjadi putih karena skincare. Enggak ada kayak gitu-gitu. Orang Kristen kalau mengikuti pola Yesus, puasa 40 hari 40 malam, bukan lagi munafik. Bukan munafik lagi. Hari ketiga itu sudah mulai teriak, mama lapar ngana. Oh mama, ini ajaran apa ini mama? Ususku mau hancur mama. Hari keempat sudah nggak ada lagi suaranya. Kenapa? Kenapa opung kayak gitu? Kenapa? Aku disuruh ikut Yesus berpuasa. Ini baru hari ketiga udah kayak begini bang. Gimana ini bang? Jadi jangan kau bawa-bawa. Kami tidak munafik. Bukan hanya munafik lagi kalau kalian ikuti Yesus. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan lagi munafik. Kalian hantam semua itu panci di rumah kalian. Sabar. Sabar. Apa kau bilang? Cepat Asumsi. dong, jangan lama-lama. Kenapa orang Kristen itu menghalalkan semua makanan, semua binatang? Hah? Karena nggak bisa nahan lapar. Segala macam binatang dimakan. Tuhan juga, itu makannya ciptaan Tuhan. Ya udah, kalau itu ciptaan Tuhan, tai juga ciptaan Tuhan, makan sudah itu. Yohanes 14 nomor 12 jelas di situ dikatakan. Yang makan tai. Dengar, diam dulu, Mbak. Ambe, diam. Yohanes 14:12, aku berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan puasa 40 hari 40 malam enggak? Iya. Kristen ikuti enggak? Hei. Wih, Kristen ikuti sejak nggak? kapan puasa itu pekerjaan? Sekolah yang benar kau. Nah, astagfirullahaladzim ya Allah. Yang disebut pekerjaan itu adalah tindakan jasad.
Jasadnya Yesus bertindak menahan lapar dan haus selama 40 hari 40 malam, tuyul. Dasar bahlul. Itu pekerjaan yang dimaksud pekerjaan itu adalah tindakan jasad. Iya, kami itu cuma menyangkal aja terus ajaran Yesus. Kenapa? Karena sejatinya kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu adalah serigala, nyamar-nyamar domba. Sekira begitu teman-teman sekalian, kita tunggu Indonesia berpuasa 40 hari 40 malam sampai kentut pun mereka susah. Aku nggak bisa kentut. Kenapa? Nggak bisa tarik nafas. Kenapa? Udah 11 hari nggak makan nggak minum. Jadi kita jangan mau ditipu. Mereka ini bukanlah pengikut Yesus, teman-teman. Mereka adalah pengikut Paulus, di mana Paulus ini di dalam Kejadian 49 nomor 27, Paulus adalah keturunan Benyamin, keturunan serigala yang nyamar domba, dan Kristen ini adalah pengikut Paulus yang nyamar seperti domba itu yang adalah serigala. Demikian untuk sementara, saya izin nyembah dulu kepada pencipta langit dan bumi yang Yesus juga sembah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Hindari anak-anak kita dari menyembah tiga sosok makhluk aneh. Demikian.